Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima dan keenam ya. Sebelumnya kalian harus sudah persiapkan buku cetak tema 1, kemudian buku LKS tema 1 dan peralatan tulis kalian. Ya, karena nanti video pembelajaran ini sudah Miss Novi rangkum, sudah diringkas berdasarkan buku cetak dan buku LKS dari tema 1. Ya, semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Jika sudah, yuk sama-sama kita lihat video pembelajaran yang berikut ini. Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, kita memasuki pembelajaran kelima dari tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 ya. Pembelajaran 5 diawali oleh pelajaran IPS. Masih ada hubungannya dengan ASEAN, kemudian ada unsur-unsur geografis ya. Selanjutnya kita simak dari nomor 1. Untuk menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara, dibentuklah organisasi yang bernama ASEAN. Kedua, unsur geografis adalah keadaan alam di muka bumi yang membentuk lingkungan hidup manusia. Ketiga, unsur geografis meliputi bentang alam, letak, luas, batas, dan iklim. Keempat, unsur geografis merupakan salah satu objek geografis. Tadi unsur, sekarang masuk ke objek ya. Yang kelima, objek geografis digolongkan menjadi 2, yaitu A, objek geografis fisik, B, objek geografis non-fisik. Keenam, objek geografis fisik antara lain, contohnya ada bentang alam, letak, luas, batas, dan iklim. 7. Objek geografis non-fisik antara lain tentang keadaan penduduknya, mata pencahariannya, dan aktivitasnya. Kedelapan, bentang alam adalah keadaan umum tentang suatu wilayah. 9. Wilayah negara-negara anggota ASEAN terbagi atas 2 bagian utama, yaitu daratan yang berbentuk semenanjung dan daratan yang berbentuk kepulauan. 10. Pengertian semenanjung adalah tanjung yang besar dan luas. 11. Wilayah yang membentuk semenanjung adalah contohnya negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. 12. Wilayah yang berbentuk kepulauan, contohnya adalah negara Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, dan Singapura. Nomor 13, berikut ini kenampakan alam negara-negara di kawasan Asia Tenggara secara umum. Ada tentang pegunungannya, dataran rendah, dan juga dataran tinggi. Dimulai dari yang pertama ada pegunungan. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara merupakan pertemuan pegunungan muda sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Rangkaian kedua pegunungan tersebut bertemu di Indonesia, yaitu di perairan Maluku. Kondisi tersebut menyebabkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara banyak terdapat gunung api aktif. Gunung api aktif ini bisa sewaktu-waktu meletus, ya, terutama banyak di negara Indonesia dan Filipina. B. Dataran rendah. Di Indonesia terdapat di timur Sumatera, pantai utara Jawa, selatan Papua. Kemudian di Malaysia terdapat di Semenanjung Malaka. Di Thailand terdapat di lembah Sungai Chao Phraya. Di Vietnam terdapat di delta Sungai Mekong. Di Kamboja terdapat di sekitar Danau Tonle Sap.
Yang C, dataran tingginya. Di Indonesia terdapat dataran tinggi Dieng yang sangat terkenal. Kemudian ada dataran tinggi Tengger di Jawa Timur. Di Laos terdapat dataran tinggi Bolovensi. Di Thailand terdapat dataran tinggi Korat. Di Vietnam terdapat dataran tinggi Tonkin. 14. Letak astronomis adalah letak yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. 15. Letak astronomis Asia Tenggara adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. 16. Letak geografis Asia Tenggara berada di 3 perairan, yaitu yang pertama ada Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Kedua, Laut Cina Selatan di utara. Yang ketiga ada Samudra Pasifik di timur. 17. Masuk kepada iklim. Pengertian iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dalam jangka waktu lama dan meliputi daerah yang sangat luas. 18. Iklim ada 2 jenis, yaitu ada iklim matahari dan iklim fisis. 19. Ciri-ciri iklim tropis di Asia Tenggara yaitu A. Curah hujan tinggi karena pengaruh adanya angin muson barat. B. Suhu udara panas karena berada di dekat garis ekuator atau garis khatulistiwa. 20. Perbedaan iklim fisis di kawasan Asia Tenggara adalah sebagai berikut. A. Iklim gunung. Oh maaf, yang A iklim laut dulu. Iklim laut itu yaitu iklim yang dipengaruhi oleh angin laut. Yang B ada iklim gunung, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh adanya gunung-gunung yang tinggi. C. Ada iklim dataran rendah, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh adanya dataran rendah yang tersebar di kawasan Asia Tenggara. Nomor 21, tanah vulkanik merupakan jenis tanah hasil proses vulkanisme dari gunung berapi. Tanah vulkanik ini sangat subur, sehingga sangat baik untuk pertanian. Nomor 22, tanah aluvial atau tanah endapan merupakan jenis tanah yang dibawa dan diendapkan oleh aliran sungai. Tanah aluvial subur sehingga sangat baik juga untuk pertanian. Selanjutnya masih pelajaran IPS tentang keadaan alam negara-negara ASEAN masing-masing. Dari pertama yang nomor 23 adalah negara Indonesia. Indonesia berada di antara 2 benua, sudah tahu pasti ya. Ada benua Asia dan benua Australia. Dan juga Indonesia diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Gunung berapi yang masih aktif di Indonesia yaitu ada Gunung Krakatau ya di Selat Sunda ya. Kemudian ada Gunung Merapi di Jawa Tengah, Gunung Kelut dan lain sebagainya. 24. Malaysia dikenal sebagai atau dengan nama negeri jiran. Malaysia terdiri atas 2 kawasan utama yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan di Semenanjung Malaka dan di Pulau Kalimantan. Di atas Pulau Kalimantan tahu ya, suka ada tulisannya negara Malaysia. Puncak tertinggi di Malaysia adalah Gunung Kinabalu dengan ketinggian 4.101 meter. 25. Negara Singapura adalah negara kepulauan dengan luas 697,1 km persegi. Nah, luasnya Singapura ini tidak begitu jauh dengan luas kota Jakarta saja. Memang lebih luas Singapura dibandingkan Jakarta, tapi kurang lebih hampir mendekati dengan luasnya kota Jakarta, hanya sebesar itu saja. Lokasi tertinggi di Singapura adalah di Bukit Timah dengan ketinggian 164 meter. 26. Negara Brunei Darussalam dikenal dengan sebutan negara petrodolar karena mata uangnya adalah dolar Brunei. Petro itu minyak, dia itu juga penghasil minyak bumi dan gas bumi terbesar ya. Nah, di Brunei Darussalam ini wilayah yang paling tinggi adalah Bukit Pagon. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia ya di atasnya.
Masih menyatu juga dengan Pulau Kalimantan. 27 Thailand. Negara Thailand atau Muang Thai berbatasan dengan Laos dan Kamboja di sebelah timur. Wilayah selatannya berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Siam. Di sebelah baratnya berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Di sebelah utaranya berbatasan dengan Myanmar dan Laos. Puncak tertinggi di Thailand yaitu di Gunung Doi Inthanon setinggi 2.576 meter. Nomor 28, negara Filipina merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yang kurang lebih ada 7.107 buah. Pulau yang besar adalah Pulau Luzon di utara dan Pulau Mindanao di selatan. Gunung tertinggi di Filipina adalah Gunung Apo dengan tinggi 2.954 meter. Nomor 29, negara Vietnam berbatasan dengan Cina di utara, Laos di barat, Kamboja di barat daya, dan Laut Cina Selatan di sebelah timur. Puncak tertinggi di Vietnam adalah Gunung Phan Xipang, yaitu setinggi 3.143 meter. Lanjut nomor 30, negara Kamboja berbatasan dengan Thailand di sebelah barat, Laos di utara, Vietnam di timur, dan Teluk Thailand di selatan. Kenampakan alam yang menarik di Kamboja ini berupa dataran lakustrin. Dataran ini terbentuk akibat banjir di Tonle Sap. Puncak tertinggi di Kamboja adalah Gunung Phnom Aural, yaitu setinggi 1.813 meter. Nomor 31, negara Laos. Negara Laos berbatasan dengan Myanmar dan Cina di barat laut. Jadi berbatasan dengan Myanmar dan Cina di barat laut, Vietnam di timur, Kamboja di selatan, dan Thailand di barat. Puncak tertingginya adalah Gunung Pau Bia setinggi 2.817 meter. Laos ini juga dikenal dengan sebutan The Locked Country, yang berarti negara yang tidak memiliki laut dan terjepit atau dikelilingi oleh beberapa negara. Jadi dia nggak punya perairan, ya, terkunci, daerah yang terkunci, The Locked Country. Selanjutnya ada pelajaran SBDP. Nah, di pelajaran SBDP ini memasuki pelajaran tentang patung. Di pelajaran sebelumnya sudah ada ya. Yang pertama, patung termasuk karya seni tiga dimensi. Kenapa 3 dimensi? Karena dia memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Kalau 2 dimensi dia cuma punya panjang dan lebar saja. Kemudian yang kedua, ada seni patung. Seni patung adalah penuangan ekspresi ide dan gagasan ke dalam karya seni rupa 3 dimensi. Nomor 3, seni patung sudah berkembang sejak lama di berbagai negara seperti di Yunani, India, Kamboja, Cina, dan Mesir. Nomor 4, perkembangan seni patung di Bali dirintis oleh I. Nyoman Cokot yang dibina oleh seniman Erbonet dan Walter Space pada tahun 1940-an. Nomor 5, patung di Bali masih tetap mengambil tema dari Ramayana dan Mahabharata. 6, Garuda Wisnu Kencana. Ini patungnya ada di sebelah kanan ya, ada gambarnya, ada patung Garuda Wisnu Kencana. Ini merupakan patung atau satu-satunya patung yang pada masa kini mengangkat citra patung Bali secara nasional dan internasional. Ketujuh, ada patung figuratif, yaitu patung potret diri atau sosok manusia tertentu yang dipatungkan, yang dibuat patung. 8, patung dapat terbuat dari kayu, gips, tepung, sabun, dan lain sebagainya. 9, beberapa contoh patung bersejarah yang ada di Jakarta antara lain ada patung Monumen Nasional atau Monas ya. Kemudian ada patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia. Kemudian ada patung Dirgantara, patung Jenderal Sudirman, patung Pembebasan Irian Barat dan Tugu Proklamasi. 10,
Patung bisa berupa tokoh pahlawan, bisa berupa hewan, dewa-dewi, tentang momentum suatu peristiwa, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk pembelajaran 6, masih tema 1, subtema 1, pembelajaran 6 ya. Di sini ada pelajaran IPS. Nah, IPS di sini membahas tentang aktivitas penduduk yang terkait dengan kondisi alam. Berarti berkaitan dengan mata pencahariannya. Yang pertama ada daerah pantai. Pengertian pantai adalah perbatasan antara daratan dan lautan. Tumbuhan yang biasa hidup di daerah pantai antara lain ada pohon kelapa, pohon bakau, dan ganggang. Penduduk yang bekerja di daerah pantai yaitu sebagai nelayan, penjual souvenir, ada tour guide, ada di sektor perikanan, kemudian ada perkebunan kelapa. Yang kedua, di dataran rendah. Pengertian dataran rendah adalah tanah datar yang sangat luas pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Penduduk di dataran rendah umumnya bekerja sebagai petani. Tumbuhan yang tumbuh di daerah dataran rendah antara lain ada padi, palawija, dan tebu. Kemudian di dataran rendah juga ada sektor industri, perdagangan, dan transportasi lebih cepat berkembang. Yang ketiga ada dataran tinggi. Pengertian dataran tinggi adalah dataran yang ketinggiannya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Di dataran tinggi ini udaranya sejuk dan segar. Jenis tumbuhan yang tumbuh di dataran tinggi antara lain ada teh, kopi, cengkeh, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi telah kita simak bersama-sama pembelajaran kelima dan keenam ya. Tadi kita sudah pelajari pelajaran IPS khususnya. Pelajaran IPS itu tadi mencakup tentang letak geografis, unsur-unsur geografis, keadaan alam di suatu negara, dan lain-lainnya. Lalu ada juga tentang SBDP. SBDP belajar tentang patung. Patung itu karya seni rupa 3 dimensi. Kemudian ada contohnya berbagai macam patung yang ada di Indonesia. Ya. Untuk hari ini cukup sekian pembelajarannya ya. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya. Tetap semangat belajar dari rumah walaupun tidak saling bertatap muka, dan kita harus sama-sama berdoa semoga COVID-19 ini segera hilang. Sampai di sini dulu video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi.